Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang pengertian dan jenis evaluasi dalam pembelajaran BIPA. Pengertian pembelajaran BIPA, pembelajaran bahasa Indonesia memiliki cakupan yang luas. Salah satu bagian pembelajaran adalah pembelajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing yang biasa dikenal dengan BIPA, Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. BIPA sudah menjadi bagian dari sebuah ilmu yang cukup banyak dipelajari dan dikaji menurut Khairunisa tahun 2017 halaman 21. BIPA adalah program pembelajaran bahasa Indonesia yang dikhususkan untuk warga negara asing. Program BIPA menjadi populer dan semakin diminati sejak terbukanya perdagangan bebas. Akan tetapi hingga kini masih ditemukan perbedaan pendapat tentang cara mengajarkan bahasa Indonesia kepada penutur asing secara efektif, baik yang berkaitan dengan alat-alat demi mencapai tujuan materi yang semestinya diajarkan maupun metode pengajarannya. Wasito dalam Suyitno tahun 2007. Sejarah BIPA Bahasa Indonesia merupakan salah satu bahasa di dunia yang berkembang pesat pada abad 20-an. Pengajaran bahasa Indonesia terus mengalami peningkatan baik di luar maupun dalam negeri. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia sejak tahun 2000 telah menyelenggarakan kegiatan pengajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing. Sementara rintisan BIPA itu sendiri ada sejak tahun 1990-an, kemudian pada tahun 1999-an dibentuk tim khusus untuk menangani BIPA, Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Raden Rista Adriawati. Selanjutnya, jenis evaluasi pembelajaran BIPA. Evaluasi, pengukuran, dan tes adalah 3 hal yang sering digunakan dalam pembelajaran. Pengertian yang dikemukakan Hoirunisa 2017 halaman 247 oleh Tukman dalam Nurgiantoro 2016 halaman 6 yang mengartikan penilaian sebagai suatu proses untuk mengetahui atau menguji apakah suatu kegiatan, proses kegiatan, keluaran suatu program telah sesuai dengan tujuan atau kriteria yang telah ditentukan. Kegiatan evaluasi merupakan proses sistematis yang terdapat dalam dunia pendidikan dan pengajaran, termasuk pengajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa asing. Selanjutnya, evaluasi pembelajaran yang dilakukan guru dalam pembelajaran di semua jenjang atau level kelas tersebut sudah sistematis dan terstruktur. Tujuan evaluasi adalah untuk melihat dan mengetahui proses yang terjadi pembelajaran. Tujuan pengajaran BIPA, sebagaimana tujuan pengajaran lainnya meliputi ranah pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Oleh sebab itu, model evaluasi yang diterapkan dalam BIPA juga harus mengacu pada 3 ranah tersebut. Dalam evaluasi pengajaran BIPA dilakukan untuk mengetahui kemajuan belajar pelajar asing. Pelaksanaan evaluasi tidak selalu diwujudkan dalam bentuk tes formal, tetapi tidak dapat dilakukan dalam bentuk wawancara dan tanya jawab selama proses pembelajaran. Proses evaluasi yang demikian ini dilakukan secara terus-menerus untuk memantau perkembangan kemahiran berbahasa pelajar asing. Berikut jenis evaluasi BIPA yang telah dijabarkan Khairunisa tahun 2017 halaman 261 sampai 268. Dikutip dalam Suyitno tahun 2007 halaman 73 sampai 75. Yang pertama, evaluasi berdasarkan waktu pelaksanaan. Yang kedua, evaluasi berdasarkan bentuk. Yang ketiga, evaluasi berdasarkan cara. Yang keempat, evaluasi berdasarkan tujuan. Yang kelima, evaluasi berdasarkan materi atau bahan. Dan yang keenam, evaluasi kebahasaan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya akan membacakan kesimpulannya.
Pembelajaran bahasa Indonesia memiliki cakupan yang luas. Salah satu bagian pembelajaran adalah pembelajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing yang biasa dikenal dengan BIPA, Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Kegiatan evaluasi merupakan proses sistematis yang terdapat dalam dunia pendidikan dan pengajaran, termasuk pengajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa asing, selanjutnya disingkat BIPA. Proses evaluasi yang demikian ini dilakukan secara terus-menerus untuk memantau perkembangan kemahiran berbahasa pelajar asing. Berikut jenis evaluasi BIPA. 1. Evaluasi berdasarkan waktu pelaksanaan. 2. Evaluasi berdasarkan bentuk. 3. Evaluasi berdasarkan cara. 4. Evaluasi berdasarkan tujuan. 5. Evaluasi berdasarkan materi atau bahan. 6. Evaluasi kebahasaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.